Saya dari rumah ini, dari Bogor, menyampaikan materi ini, ya karena memang sekarang ini kan teknologi tanpa batas, ya, jadi bisa kita sampaikan dari mana saja. Jadi dasar kelistrikan. Bapak Ibu sekalian, listrik ya memiliki konfigurasi sistem penyaluran yang listrik itu dibangkitkan dari pusat pembangkit, sistem pembangkitan, kemudian ditransmisikan. Pembangkit biasanya tegangannya sesuai dengan tegangan generator, ada yang 6 kV, ada yang 12 kV, yang 25 kV, ya. Bahkan ada teknologi sekarang ada yang 150 kV, ya. Nah itu kemudian yang 25 kV misalnya diregulasi, dinaikkan tegangannya untuk mengikuti sistem transmisi, tegangan transmisi. Ada yang naik sampai 150 kV, ya, dinaikkan ke 150 kV, kemudian disalurkan lewat tiang lattice tower, ya, namanya itu lattice tower, yang tiang-tiang yang seksi itu, lattice tower. Kemudian dari lattice tower dikirim ke gardu induk, ya, untuk dinaikkan lagi menjadi 500 kV. Nah, yang 500 kV ini ditransmisikan ke Jawa Bali. Nah, kemudian ada juga yang dari 150 kV masuk ke gardu induk, kemudian dia diturunkan menjadi 20 kV. 20 kV dikirimkan ke industri-industri, ke konsumen-konsumen, termasuklah ke kereta api Indonesia, ya, kereta listrik, ya. Nah, kalau kita bicara instalasi, Bapak Ibu sekalian, instalasi itu pengertiannya adalah saluran listrik beserta pengendali maupun peralatan yang terpasang, baik itu di dalam gedung maupun di luar gedung, ya. Dia bersifat untuk menyalurkan arus listrik, itu instalasi, ya, sebagai media, ya. Nah, bicara instalasi tentu ada yang harus dipahami. Jadi sekonyong-konyong langsung prinsip yang harus diikuti on the track, ya. Ini tracknya adalah pertama keamanan. Instalasi itu harus aman, ya, aman bagi manusia, bagi ternak, bagi harta benda, dan aman bagi lingkungan. Ya, ketiga itu, ya. Kemudian harus handal. Instalasi itu harus handal. Jadi kalau dia ada kerusakan, dia bisa langsung diperbaiki. Dan bila ada gangguan, dia bisa langsung dibetulkan atau dijalankan kembali. Kemudian yang ketiga adalah ketercapaian. Jadi pemasangan peralatan instalasi listrik itu harus mudah dijangkau oleh pengguna. Ya, itu dasar atau prinsip yang ketiga. Jadi harus ketercapaian. Yang keempatnya adalah ketersediaan. Kita mau masang instalasi listrik, tapi harus juga ada ketersediaan, kesiapan suatu instalasi untuk melayani kebutuhan. Baik kebutuhan untuk gawai, ya, daya maupun perluasan instalasi. Nah, kemudian ada kemudahan. Mudah kita memperoleh peralatan, mudah memperoleh perlengkapan, mudah memperoleh aksesoris untuk pemasangan instalasi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah estetika keindahan. Instalasi listrik harus indah, ya. Nah, banyak masyarakat yang melihat, wah ini listrik aliran atas masih banyak yang melakukan pelanggaran terhadap keindahan. Ini masyarakat, ya, suara masyarakat demikian. Ya. Kemudian ekonomis, harus ekonomis. Biaya yang dikeluarkan untuk sebuah instalasi listrik harus sehemat mungkin. Ya, dia tapi hemat tidak mengurangi kualitas. Ya, jadi hemat tapi tidak mengurangi kualitas suatu instalasi. Jadi instalasi itu ekonomis. Nah, mari kita lihat instalasi yang. Jadi saya langsung saja fokus kepada lingkup instalasi kereta listrik. Ya, karena kalau saya sampaikan yang untuk gedung, untuk yang umum, nanti nggak nyambung sama dunia kita ini. Ya. Nah, jadi lingkup instalasi kereta listrik
Ya, Bapak-bapak semua pasti sudah paham semua ya. Cuma saya merefresh saja bahwa sistem suplai utama yang ada sampai saat ini masih dari PLN, yaitu tegangan menengah 20 kV. Ya, 20 kV. Kemudian ada instalasi gardu traksi arus searah. Jadi di kita kan masih menggunakan instalasi arus searah. Ya. Tegangan yang kita pakai adalah tegangan rendah, 1.500 volt. Ya, tegangan itu tegangan rendah karena kategori 1.500 volt DC itu adalah kategori atau klasifikasi tegangan rendah. Karena tegangan itu kan ada tegangan ekstra rendah ya sampai 50 volt untuk AC dan sampai 120 volt untuk DC. Kemudian tegangan rendah 1.000 volt atau 1 kV untuk AC dan 1.500 volt untuk DC. Ya, kereta api masuk pada klasifikasi tegangan rendah. Ya. Kemudian instalasi pemanfaatan untuk pelayanan signaling dan untuk kebutuhan penerangan pada stasiun yard. Ya. Jadi di stasiun-stasiun itu pasti perlu tegangan rendah, ya, yang 220 380. Apalagi stasiun-stasiun besar yang punya outlet-outlet yang disewakan atau dikontrakkan kepada pebisnis itu memerlukan instalasi pemanfaatan. Jadi lingkup instalasi kereta listrik itu ada 3 ini. Kemudian kalau di instalasi umum, ya sistem ini disebut dengan ya saluran udara. Tapi kalau di perkereta apian disebut dengan listrik aliran atas, ya LAA. Ya, sistem yang terdiri dari gardu traksi dan jaringan catenary yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari sumber menuju ke beban. Bebannya apa? Yaitu kereta rel, ya kereta rel listrik, ya atau KRL yang dapat bergerak ke sana kemari ya sesuai dengan trek jalur rel yang ada. Nah, listrik aliran atas ini disebut juga overhead contact system, ya, yaitu saluran konduktor listriknya untuk mentransmisikan dan mensuplai daya dari gardu traksi ke motor listrik, ya, yang ada pada gerbong-gerbong kereta, ya, melalui pantograf atau gawang, gawai, ya, gawai pengumpul arus, ya. Nah ini. Jadi seperti itu gambarannya. Ini berbeda memang dengan yang umum. Kalau umum kan saluran udara tegangan rendah, ya terdiri pada tiang-tiang yang menyanggah gitu dipasang di pinggir-pinggir jalan. Kalau ini kan enggak. Ya, overhead contact system ini harus dipasang di atas rel kereta api. Nah, sistem listrik aliran atas, komposisi peralatannya ada feeder wire, ada feeder branch. Ya. Jadi sistemnya ada feeder wire, ada feeding branch. Nah, kalau kita lihat jaringan catenary-nya adalah transmisi atau jaringan listrik yang berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari gardu listrik ke traksi atau ke KRL. Ya, kira-kira gambarannya seperti ini nih. Kalau kita lihat ada rel, ya, yang di-groundingkan, kemudian ada bagian atasnya, aliran atas. Nah, ini kita lihat ya, listrik aliran atas itu ada kawat feeder, ya, kemudian kawat hanger, kemudian ada kawat messenger, kemudian ada kawat troli. Hingga gerbong kereta bisa melintas apabila ini diberikan tegangan. Ya. Nah, kawat troli digunakan sebagai konduktor arus listrik dan sebagai saluran kontak dengan pantograf yang ada di atas KRL, ya, yang pantograf bisa naik turun. Ya. Kemudian kawat messenger digunakan untuk memikul beban, ya. Memikul apa? Beban kawat troli yang ada, karena kawat troli adalah pada bagian yang paling bawah. Ya. Kemudian kawat feeder digunakan sebagai penyulang daya, feeder wire. Ya.
yang menyulang ke kawat troli. Kemudian ada kawat hanger. Kawat hanger digunakan untuk menggantung kawat troli, ya, untuk mempertahankan kedudukan ya lurus kawat troli agar supaya tidak terjadi kehilangan kontak dengan pantograf kereta. Ya. Nah, kita lihat kawat troli. Kawat troli, kawat tembaga, ya, digantung dengan ketinggian tertentu, ya, 5,3 meter itu sekitar ketinggiannya. Kemudian berguna untuk mengalirkan daya listrik ke KRL. Jenis material kawat troli adalah campuran tembaga. Luas penampangnya ada yang 107 mm persegi, ada yang 110 mm persegi. Kalau buatan Jepang 107, kalau buatan Prancis 110 mm persegi. Nah, kemudian di samping kawat troli juga butuh supporting facility, fasilitas penunjang, ya, yaitu kawat messenger, kawat baja yang dipilin, yang galvanis, karena kalau tidak galvanis nanti dia karat, kalau digalvanis kan berarti anti karat, ya, berfungsi untuk menggantung kawat troli melalui hanger. Kemudian ada steady device, ya, kelengkapan untuk pengokoh. Kemudian ada full of arms tension device. Ya. Kemudian ada kelengkapan pemisah section device. Ada tiang beton yang dipakai untuk sebagai penyangga. Ya. Kemudian ada beam, ada cross arm, ya, dan ada isolator, dan ada pemikul stay guy yang digunakan. Ya, saya kira ini yang tidak asing ya buat Bapak Ibu sekalian ya. Saya hanya merefresh saja dulu, nanti baru kita masuk ke K3-nya. Kemudian peralatan fasilitas proteksi. Ada overhead ground wire ya untuk mengamankan dari sambaran petir. Kemudian ada lightning arrestor sebagai pemotong tegangan petir. Kemudian ada grounding equipment sebagai penyalur arus petir menuju ke grounding. Nah, komponen peralatan di LEA itu ya inilah ya. Jadi yang saya bilang tadi ini ada rel di bawah yang di-groundingkan. Kemudian ini ada tiang beton. Ya, kemudian di tiang beton ini dipasang arms ya, V-arm. Kemudian dipasang isolator, ya, kemudian ada disebut dengan full on ini, ya. Ada messenger wire, ya, kemudian ada isolator, ya, agar supaya ini tidak kontak, dipasang isolator, ya. Kemudian di atas isolator ada cantilever, ya, kemudian ada feeder, ya, sebagai penyulang aliran listrik. Kemudian ada isolator, kemudian ada arm feeder, ya. Kemudian di atasnya adalah peralatan proteksi grounding, proteksi petir, ya. Nah, ini saya ambil data kabel hantaran yang digunakan. Bogor Depok, Depok Manggarai, Manggarai Kota. Ya. Ada yang single trolley, ada yang double trolley. Single trolley itu Jepang punya, double trolley Belanda punya, ya, Belanda atau Prancis itu ya. Kemudian bahannya ya tembaga 110, ada yang kalau yang double itu 107, ya. Ya. Kemudian messenger menggunakan ST90, sedangkan untuk yang Belanda pakai BC 150 ya untuk double trolley. Nah, kemudian tentu apa sih perbedaan distribusi umum PLN itu dengan saluran kontak atas ya, listrik aliran atas ya. Yang pertama, titik beban berpindah-pindah dan beban itu sendiri berfluktuasi dengan tajam karena bekerjanya motor listrik ya pada saluran kontak atas ini ya, listrik atas ini, karena gerbong berpindah-pindah
berarti bebannya berpindah-pindah. Daya disuplai dari kendaraan motor listrik, ya, dengan kontak antara gawai pengumpul arus, pantograf, dan konduktor troli, ya, kontaknya tidak kontinu. Ya, kontaknya tidak kontinu. Ini berbeda dengan saluran distribusi umum. Kalau saluran distribusi umum kontinu. Ya, kemudian beban tidak berpindah-pindah, tidak pergi-pergi. Ya. Nah, kalau saluran umum. Ya. Kemudian pada umumnya jalan rel digunakan sebagai saluran balik dari kendaraan motor listrik ke gardu listrik traksi. Jadi satu sisi sirkuit ini di groundingkan. Itu perbedaan yang signifikan. Ya, sistem elektrifikasi kereta api itu ada dua. Ada dua, yaitu menggunakan sistem arus bolak-balik dan sistem arus arah, DC. Bedanya di mana? Bedanya kalau sistem penyaluran listriknya sama dari PLN. Ya. Bedanya adalah ada rectifier yang dipasang untuk menyearahkan tegangan yang masuk dari PLN. Ya. Nah, ini yang DC, ini AC, ini yang DC. Nah, DC dan AC dia dibedakan dari sistem elektrifikasinya. Ya, kalau DC pakai 1500 volt DC dan ada juga yang pakai 3000 volt DC. Tapi ada juga yang pakai 750 volt DC. Ya, kalau AC 15.000 volt AC. Dengan frekuensi 16 Hz, ya, tidak sama dengan frekuensi apa namanya umum, ya, umum kan 50 Hz. Nah, bagaimana keuntungan dan kerugian sistem DC ini dibandingkan dengan yang umum? Dibandingkan dengan sistem arus bolak-balik, ya, tegangan relatif rendah, sehingga isolasi sirkuit lebih mudah diperoleh. Ya, tahanan isolasinya tidak perlu tinggi berarti, ya, karena dia tegangannya rendah. Sedangkan kerugian sistem arus DC, arus traksinya besar, ya, sehingga diperlukan konduktor besar, penampangnya lebih besar, karena kemampuan hantar arusnya, kapasitas hantar arusnya juga besar, ya, karena arus yang besar tadi. Dan berat dengan konstruksi pikul, ya, saluran kontaknya menjadi lebih kompleks. Ya. Karena dia besar, berarti punya bobot yang lebih berat. Pipa logam dan kabel yang berperisai plat baja yang tertanam dalam tanah itu terkena korosi elektrolitik, ya. Jadi apa namanya? Itu gambarannya. Keuntungan dan kerugian sistem DC. Nah, mari kita lihat fasilitas traksi yang ada listrik di Jabotabek. Fasilitas jalan rel kereta api di Jabotabek area telah dielektrifikasi dengan sebagian elektrifikasi model lama Belanda dan sebagian dimodernisasi, ada Jepang, ada Perancis, dan ada Jerman. Nah, bagaimana fasilitas kelistrikannya? Ya, standar fasilitinya yaitu pertama ada substation system, sistem gardu traksi listrik. Kemudian ada saluran kontak atas atau listrik aliran atas, overhead contact system. Ada lagi distribusi daya, power distribution system. Jadi fasilitas kelistrikannya ada 3. Nah, komposisi peralatan utama dalam gardu traksi ada trafo, ada silikon rectifier, thyristor rectifier, kemudian ada outgoing cubicle, ada feeding circuit. Ya. Nah, ini apa namanya komposisi peralatan yang ada. Kemudian sistem gardu traksi listrik terdiri dari peralatan dengan kapasitasnya, supervisi dan pengambilan koordinasinya, dan proteksi insulasi, ya, yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Sistem saluran kontak atas terdiri dari fasilitas porting, jaringan penyulang, peralatan pembagi, dan pengaman proteksi petir. Sistem saluran daya terdiri daripada saluran distribusi, peralatan distribusi, dan peralatan penerangan, serta peralatan untuk komunikasi. Nah, mari kita lihat gardu listrik aliran atas. Ya, gardu listrik aliran atas, sistem elektrifikasi yang dipakai adalah DC 1500 volt DC, sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Dan gardu
gardu listrik ini adalah gardu yang dipakai untuk nyuplai daya ke jaringan catenary sebagai supply ke KRL. Suplai utama gardu listrik ini berasal dari PLN 20 kV, ya. Kemudian diregulasi menjadi 1.500 volt DC. Ya, diturunkan kemudian disearahkan, ya, untuk dikonsumsi oleh KRL. Ya. Nah, mari kita lihat peralatan yang ada di gardu listrik. Pertama adalah trafo. Trafo adalah peregulasi tegangan sesuai kebutuhan. Regulasi bisa menaikkan, bisa diturunkan, tapi kebutuhan kita adalah menurunkan. Ya. Trafo yang digunakan pada gardu ini yaitu penurun 3 fasa 20 kV menjadi 1245 atau 1200 volt DC. Kemudian peralatan pemutus yang digunakan adalah HSCB ya. Jadi high speed circuit driver, ya, high speed circuit breaker, HSCB ya. Nah, ada alat pemutus dan penghubung berkecepatan tinggi yang beroperasi pada tegangan DC 1500 volt DC, ya. Kemudian HSCB ini merupakan bagian dari komponen rangkaian utama untuk menyalurkan beban listrik ke jaringan catenary. Ya. HSCB bisa bekerja pertama secara electrical control. Ya, dia mengoperasikan komponen-komponen kontrol yang terkait dalam HSCB itu misalnya apa? Closing coil, ya, alat sejenis magnetic coil kontaktor yang bisa menarik operating sub dari moving kontak untuk mendapatkan posisi di HSCB. Alat ini biasa beroperasi mendapatkan DC 100 volt. Ya. Kemudian auxiliary switch tambahan atau switch bantu, ya, merupakan relay cadangan, ya, yang menyediakan kontak untuk keperluan sistem proteksi. Kemudian ada tripping coil, ya, alat yang berfungsi untuk menjatuhkan HSCB bila ada gangguan. Kemudian dia juga bisa bekerja secara electrical power, ya. Jadi ini bisa terjadi karena adanya beban lebih, overload, ya, ada overload dia akan trip. Ya. Komponen yang berfungsi ada fixed contact, ya, ada holding core, ada impulse armatur, ada moving contact. Dia juga bisa bekerja secara mekanik, ya. Pada pengoperasian mekanik ini dilakukan secara manual dengan memutar handle, berarti kita meng-off-kan, ya. Kemudian ada LBD, link breaking device. Link breaking device, peralatan proteksi dengan peralatan proteksi yang sama di gardu LEE yang berdekatan pasangan dan berfungsi untuk memutuskan peralatan penyulang DC pasangannya. Ya, alat ini biasanya memberikan sinyal untuk menggerakkan circuit breaker, ya, HSCB tadi. Ya. Kemudian kalau terjadi, ya, circuit breaker kecepatan tinggi apabila terjadi gangguan pada feeder, ya, yang terjadi antara dua jalur substation untuk jaringan listrik kereta api. LBD memiliki berbagai jenis berdasarkan sistem peralatan yang dipakai. Kemudian kita masuk ke gardu traksi. Ya, gardu traksi memiliki single line diagram. Single line diagram, ya, ada gardu traksi yang menggunakan satu line, ya, satu line, ya, satu inputan, ya, seperti ini gambar ini. Jadi penyulangnya ada satu, ya, masuk ke lintas ini, kemudian menjalankan KRL. Jadi output gardu traksi berupa tegangan 1500 volt DC. Disalurkan melalui jaringan catenary. Ada juga yang dua sisi gardu traksinya. Kalau tadi satu sisi, ya, ada yang dua sisi. Dua sisi, ada gardu A, gardu B, ya, gardu A, gardu B bersama-sama untuk menyulang satu sistem
perjalanan kereta api. Ya. Jadi ada dua gardu traksi yang bersebelahan. Nah, kemudian pada kereta itu ada ada rangkaian elektronik, ya, power electronic system, ya, yang diperoleh. Ada AC/DC converter, ada DC/AC motor converter, ada auxiliary converter, kemudian ada AC/DC rectifier. Ya, nah ini gambaran. Kemudian di sini ada motor 3 fasa, ya, yang digunakan. Nah ini sama. Nah kemudian ada sistem distribusi daya. Ya, saluran distribusi daya yang dasarnya adalah saluran daya yang digunakan khusus untuk beban-beban listrik signaling dan beban listrik fasilitas penerangan di stasiun yard. Karena stasiun-stasiun juga perlu penerangan, ya, perlu juga pendingin ruangan dan sebagainya. Ini membutuhkan sistem distribusi daya. Saluran distribusi daya umumnya juga digunakan saluran udara kecuali tempat khusus. Rute saluran kabel udara seperti distribusi daya pada umumnya dipasang pada tiang-tiang, ya, pada tiang-tiang LEA. Nah, kemudian sistem tegangan dan daya. Sistem tegangan dan daya ada yang menggunakan tegangan 6.000 volt AC 3 fasa 3 kW frekuensi 50 Hz. Ya, 6 kV berarti. Dan saluran distribusinya menggunakan tegangan rendah 380-220 volt AC 3 fasa 4 kW frekuensinya 50 Hz, atau yang 1 fasa 220 volt AC 2 kW frekuensi 50 Hz. Kemudian juga menggunakan trafo distribusi daya 20 kV ke 6 kV, ya, dengan 200 kVA kapasitasnya 3 fasa. Nah, kemudian saluran kabel biasanya menggunakan kabel XLPE, ya, untuk saluran kabel udaranya, ya, jenis XLPE yaitu tembaga tapi dengan outer sheet-nya PVC, ya. Nah, kemudian ini konstruksi tiang untuk yang sistem distribusi tadi, ya, bukan yang untuk kereta nih, bukan ya, tapi untuk penerangan tadi. Nah, ini modelnya, ya, yang di udara. Nah, itu dasar kelistrikan. Kemudian saya lanjut dengan basic ketiganya. Ya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, saya mohon izin minum sebentar. Setelah dapat gambaran tentang kelistrikan tadi, maka kita masuk ke K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, harapannya bahwa Bapak Ibu bisa memahami dasar atau basic K3 listrik ini, kemudian mampu mengidentifikasi sumber potensi bahaya, ya, yang berhubungan dengan proses kerja daripada perlengkapan dan peralatan, kemudian mampu mengambil tindakan, menetapkan tindakan pengendalian, ya, agar setiap situasi yang tidak terduga bisa kita selesaikan dengan baik. Ya. Nah, untuk K3 Bapak Ibu sekalian ada rujukan, ada regulasi yang harus kita patuhi, yaitu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, ada SNI, ya, Standar Nasional Indonesia, PUIL 2011, ya, atau SNI 0225 2011. PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik 2011. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 50 tentang SMK3, ya, Sistem Manajemen K3. Kemudian Permenaker Nomor 12 tentang K3 listrik, ya, tentang K3 listrik. Kemudian Kepdirjen
PNK 3 nomor 47 untuk ahli K3 listrik dan nomor 48 untuk teknisi K3 listrik tahun 2015. Serta berbagai standar yang digunakan, standar baik itu standar internasional ya atau standar negara-negara asing yang diakui. Nah, mari kita lihat dulu pengertian K3. Ya, kita sudah banyak melihat tulisan K3, tapi pengertiannya kadang-kadang kita lupa. Ya. Pengertian K3 adalah upaya, ya secara filosofi dia adalah upaya atau pemikiran yang penerapannya ditujukan untuk menjamin keutuhan, untuk menjamin kesempurnaan. Apa yang utuh dan sempurna? Ya tentunya jasmani dan rohani tenaga kerja. Ya. Dan jasmani dan rohani manusia pada umumnya. Nah, K3 ini adalah hasil karya dan hasil budaya. Hasil karya. Ya, jadi hasil karya dari mereka-mereka yang peduli tentang kemanusiaan. Ya. Dan ini merupakan budaya. Kalau Bapak, Ibu sekalian masuk ke lokasi bekerja, lokasi pekerjaan, atau masuk ke proyek-proyek, ya Bapak Ibu yang pertama sekali ketemu adalah lambangnya K3. Ya, ada tulisan di bawahnya, utamakan, selamat, safety first. Ya, Bapak Ibu belum ketemu apa-apa, di pintu sudah ada. Ya, bagi yang tidak menggunakan APD dilarang masuk. Nah, berarti ini adalah budaya. Budaya yang dibudayakan, ya, yang yang menjadi budaya kita sehari-hari. Bapak Ibu kalau kerja di bagian engineering, di bagian teknik sebagai teknisi, itu kalau tidak menggunakan sepatu safety, Bapak Ibu merasa ada sesuatu yang nggak beres, sesuatu yang janggal pada diri kita. Nah, ini adalah menunjukkan bahwa kita sudah kena dengan budaya K3. Ya. Kemudian K3 ini tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Bagaimana dikatakan kesejahteraan tenaga kerja? Contoh, seorang tenaga kerja, kalau dia bekerja tanpa memahami K3, ya tiba-tiba dia celaka. Dia celaka, katakanlah tidak tewas lah, cacat seumur hidup misalnya, cacat seumur hidup. Ya, kalau dia cacat seumur hidup, apa yang terjadi? Pasti kesejahteraannya akan terganggu. Kan dapat pesangon. Pesangon berapa lama masih kuat untuk dipakai sebagai beban kehidupan, ya solusi beban kehidupan. Nggak lama pesangon itu. Ya. Dan dia kesejahteraannya pasti terganggu. Tidak ada Pak, Bapak Ibu, tidak ada perusahaan yang mau menerima orang yang cacat. Maaf ya, orang yang cacat akibat pekerjaan. Ya. Nggak ada yang mau. Itu berarti kesejahteraan tenaga kerja terganggu. Belum lagi kita lihat kesejahteraan keluarganya. Ya, si anak nggak bisa sekolah. Kenapa? Nggak ada biaya. Kenapa nggak ada biaya? Karena bapaknya celaka. Ya. Atau apalagi kalau tewas. Ya, tewas. Nggak bisa sekolah anaknya. Ya. Kemudian istri menjadi janda, Pak. Ya. Janda tenaga kerja. Kenapa? Tenaga kerja yang celaka. Ya. Nah itu, jadi mata rantai kesejahteraan itu akan ya menjadi bola salju. Ya. Nah, ingat juga bahwa K3 itu adalah keilmuan. K3 adalah keilmuan. Jadi kalau dia keilmuan, dia bisa dipelajari. Makanya hari ini kita duduk bersama untuk mempelajari K3 itu. Ilmu yang mempelajari, ilmu pengetahuan yang mempelajari untuk melakukan pencegahan terhadap kecelakaan. Ya, kecelakaan itu bisa dihindari, Pak. Kalau kita paham terhadap K3. Ya. Kemudian kebakaran. Kebakaran juga bisa dihindari kalau kita paham terhadap K3. Kemudian bahaya peledakan, bahaya pencemaran, bahaya penyakit akibat kerja. Nah ini penyakit akibat kerja nih Pak. Kadang-kadang orang nggak sadar, ya. Orang hati-hati. Ada orang yang kadang melakukan pengakuan dengan bangga,
Oh, alhamdulillah sekarang saya udah nggak keganggu lagi dengan suara berisiknya generator. Ya, alhamdulillah. Jangan salah, itu merupakan gejala penyakit akibat kerja. Ya, karena alat pendengarannya sudah mulai terganggu. Ya. Nah, ini kadang-kadang penyakit akibat kerja ini kita nggak sadar, Pak. Ya, kenapa? Karena penyakit akibat kerja ini dia menahun. Dia tidak seperti kita terkena api rokok langsung kebakar. Kalau penyakit akibat kerja enggak. 20 tahun, 15 tahun ke depan nanti baru kita batuk keluar darah, baru paru-paru sakit, paru-paru luka, dan sebagainya. Nah, maka K3 disebut juga sebagai accident prevention. Accident prevention. Ada pepatah barat mengatakan prevention is better than cure. Mencegah itu adalah lebih baik daripada mengobati. Accident prevention. Jadi dengan memahami, mematuhi, taat kepada aturan K3, maka ini merupakan accident prevention. Mencegah terjadinya kecelakaan. Nah, K3 dia memiliki tujuan untuk mewujudkan agar semua tahapan proses kegiatan pekerjaan itu berjalan lancar, aman, dan produktif. Maka dikatakan K3 itu adalah safe production. Ya, safe production. Semuanya lancar, semuanya aman, semuanya tidak ada gangguan, maka dia safe production. Sasarannya keselamatan jiwa, harta benda, aset, ya, dan lingkungan. Jadi sasaran K3 itu 3 itu, Pak. Jadi dia hazard accident prevention, ya, merupakan hazard control. Ya, hazard control. Jadi kita ada bicara hazard ini, ya. Nah, ini tertuang di mana? Tertuang di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 yang sampai sekarang berlaku tentang keselamatan kerja. Nah, bagaimana penerapan K3? Penerapan K3 diperlukan keahlian khusus secara teknik dan manajerial terkait dengan proses secara detail. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Denny tadi di awal bahwa perlunya kita memiliki sertifikasi kompetensi tentang K3. Ya, artinya untuk memperoleh sertifikat kompetensi itu kita harus mengikuti pembinaan K3, pembinaan teknisi K3 listrik, pembinaan ahli K3 listrik, ya. Walaupun zaman pandemi begini sudah mulai, Pak, sudah mulai ada pembinaan-pembinaan ini, ya, yang dilakukan secara daring, ya, online. Nah, penerapannya dibutuhkan manajerial, keahlian khusus untuk apa? Pertama, mengidentifikasi potensi bahaya. Potensi bahaya itu harus diidentifikasi. Menilai risiko dan harus bisa mengendalikan risiko. Jadi, Pak, mau memulai pekerjaan, Bapak Ibu mau memulai pekerjaan, kita harus think it. Pikirkan dulu apa yang kita hadapi, pekerjaan itu. Ya, yang kita akan hadapi itu apa? Ada potensi bahaya atau tidak? Kita lakukan penilaian risikonya. Maka dengan penilaian risiko akan muncul pengendalian risiko. Ini disebut dengan engineering control dan manajemen control. Ya. Jadi mengidentifikasi itu bisa menggunakan teknik engineering control, mengendalikan dengan manajemen control. Maka hasilnya itu tadi adalah safe production. Nah, bagaimana prinsip dasar penerapan K3? Prinsip dasarnya
Harus ada keseimbangan, Bapak Ibu sekalian. Apa yang harus seimbang? Yang harus seimbang adalah hazard sama kontrol. Potensi bahaya dengan pengendalian, itu harus seimbang. Nggak boleh ini berat sebelah, jomplang. Itu nggak boleh. Hazard lebih berat dari kontrol. Wah, ini berbahaya. Kontrol lebih berat dari hazard. Ini overacting namanya. Ya, over control. Over control berbahaya, Pak. Bisa stres. Ya. Stres juga menjadi bahaya. Ya. Nah, hazard itu bisa kita identifikasi. Ya, potensi hazard. Ya, jadi mengidentifikasi dan menganalisis potensi bahaya yang ada. Inilah yang disebut dengan risk assessment, melakukan penilaian terhadap risiko. Risk assessment. Sedangkan kontrol adalah tindakan pengendalian bahaya. Bagaimana kita mengendalikan bahaya yang sudah kita identifikasi dan kita analisa tadi. Jadi prinsip dasarnya adalah merupakan timbangan. Ya, timbangan yang harus setimbang. Baik, dari tadi kita menyebut-nyebut hazard. Apa itu hazard? Dan hazard ini banyak kita temukan di lapangan, tempat-tempat kita bekerja. Hazard adalah suatu objek yang di mana terdapat energi, zat, ya, atau kondisi kerja yang potensial dapat mengancam keselamatan. Ya, keselamatan tadi, keselamatan itu keselamatan kita, tenaga kerja, keselamatan manusia pada umumnya, keselamatan harta benda, ya, peralatan, mesin, gedung, harta benda, keselamatan lingkungan. Ya. Nah, itu. Hazard itu berupa bahan-bahan, Pak. Bahan-bahan. Di sini misalnya ada bahan-bahan yang mudah terbakar. Ada gas yang mudah meledak. Ya. Ada bensin yang mudah terbakar. Ada cat yang mudah terbakar. Ada alkohol. Ada berbagai bahan-bahan yang berbahaya. Itu disebut dengan hazard. Atau bagian mesin yang bergerak, berputar. Bagian mesin yang berputar itu adalah hazard. Kalau kita mendekat, ya kita bisa terbawa oleh putarannya, ya bisa melukai kita. Atau dia naik turun, ya, atau bergerak ke kanan ke kiri, ya, atau numbuk-numbuk, mukul-mukul. Ya. Nah, itu semua adalah bagian dari mesin yang bergerak. Kemudian bentuk energi, air. Air itu kalau kecil, ya, relatif kecil itu kita butuh buat hilangkan dahaga, kita butuh untuk bersih-bersih, apalagi musim pandemi gini perlu cuci tangan, ya butuh air, cuci tangan pakai sabun itu air, ya. Kemudian, tapi kalau air ini energinya besar, maka dia merupakan sebuah ancaman, menjadi banjir, menjadi tsunami, hazard, Pak, itu. Ya. Kemudian angin kalau dia kecil, sepoi-sepoi, membuat kita bernafas enak, segar, ya, angin. Tapi kalau dia besar, menjadi hazard, ya, potensial hazard. Ya, yang kadang-kadang kecil juga potensial hazard juga, ya. Nggak ada anginnya tapi ada baunya aja. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi potensial hazard juga itu, ya. Kemudian metode kerja atau situasi kerja itu bisa hazard. Ya, salah kita menerapkan SOP. Ya, atau penyusunan SOP-nya yang tidak benar. Atau situasi kerja, ya, unsafe condition, situasi kerja yang tidak aman, unsafe, ya, unsafe condition, atau unsafe action, situasi kerja yang tidak aman akibat perilaku manusia, ya, unsafe action, itu adalah hazard. Nah, kalau kita bicara hazard, bicara potensi bahaya, ya, berarti ada physical hazard, ya, bahaya fisik secara fisik, chemical hazard, electrical hazard, mechanical hazard, physiological hazard. Nah, ini biological hazard, electrical hazard memang yang akan kita bahas. Biological hazard,
Sekarang orang ketakutan karena apa? Biological hazard. COVID-19 ini biological, Pak. Ya, dia nggak kelihatan, ya, tapi menakutkan. Tiba-tiba menyerang. Ya. Kemudian ergonomik juga potensi bahaya. Ya. Kita bekerja pada posisi yang tidak nyaman, posisi yang tidak seharusnya kita bekerja, bisa menyebabkan penyakit akibat kerja. Ya, karena sering membongkok kerjanya, maka tua menjadi bongkok kita. Ya, ergonomik. Ya. Nah. Kemudian di samping hazard ada istilah danger. Apa itu danger? Danger adalah tingkat bahaya. Ya, suatu kondisi yang bisa terjadi accident. Danger itu ya. Danger. Jadi tingkat ya, Pak. Lawan danger adalah safe. Apa itu safe? Bahasa Indonesianya adalah aman. Apa itu aman? Nah, aman adalah ya sesuatu di mana sumber bahaya telah teridentifikasi. Kita sudah bisa mengidentifikasi sumber bahaya itu, potensi bahaya itu, hazard itu. Dan kita kendalikan ke tingkat yang memadai. Maka itu yang disebut dengan aman. Ya. Bekerja saat bertegangan, ya, PDKB, pekerjaan dalam keadaan bertegangan 20 kV, berbahaya itu. Ya, tapi kalau kita bisa mengidentifikasinya, kemudian kita bisa mengendalikannya, nggak ada masalah. Mau 500 kV pun nggak masalah dalam keadaan on kita bekerja. Nah, itu yang disebut dengan safe, aman. Nah, kemudian ini masih dikatakan danger atau disebut danger. Kita berdiri di bawah objek yang digantung, di mana ini mengancam keselamatan kita. Itu disebut dengan danger. Bagaimana dengan ya ini jadi danger? Bagaimana dengan kalau dia mau putus? Kabelnya mau putus. Kalau kabelnya mau putus, ya, kabelnya mau putus, juga dibuat danger. Hampir putus itu danger. Tidak hampir putus aja danger, apalagi hampir putus danger. Bagaimana kalau putus? Putus disebut dengan insiden. Nah, insiden itu, Pak. Insiden putusnya ya kabel lift. Insiden robohnya tiang penyangga listrik listrik aliran atas ya yang di Bogor tuh terjadi beberapa waktu yang lalu ya kan. Nah, kalau dia menelan korban maka disebut dengan accident. Tapi kalau seandainya menghindar ya. Nah, ini menghindar, Pak. Ya, dia menghindar sebelum jatuh, sebelum terjadi accident, menghindar ini disebut dengan near miss. Near miss. Ya. Kemudian Pak kecelakaan. Halo, apa Pak itu kecelakaan? Bagaimana Pak Denny? Pak Amit, kita sudah 1 jam berjalan. Ini sesuai dengan jadwal kita. Kita buka session tanya jawab supaya ada interaksi. Jadi presentasinya kita cukupkan dulu untuk session ini. Baik. Kita buka untuk session pertanyaan, tapi sebelum masuk ke session pertanyaan, boleh Pak Amit di stop share screen dulu. Saya minta izin ada kunci screen ini yang apa namanya slide yang disampaikan dulu baru kita ini ya Pak. Baru kita diskusi tanya jawab ya ada. Oke, ada ya. Ya. Oke. Sambil Bapak presentasi, saya masukin pesertanya ke room panelis dulu ya Pak ya. Ya, boleh, siap. Oke, silakan Pak, lanjutin lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, kalau kita bekerja itu ada tempat kerja. Tempat kerja itu ada potensi bahaya. Ya Pak ya, tempat kerja itu kan ada aktivitas orang bekerja, ada tenaga kerja, ada potensi bahaya. Nah, potensi bahaya di tempat kerja itu harus diidentifikasi, Pak. Ya, hazard. Dia prosedur kerjanya harus mengikuti syarat ketiga. Ya. Kemudian pelaksanaan pekerjaan harus dilakukan inspeksi. Nah, baru
pekerjaan itu menjadi aman. Konsep K3. Itu lagi Pak Denny, sebentar. Ini ada. Nah, ini tadi kita bicara masalah kontrol. Sebentar. Oh, sorry. Pengendalian bahaya. Bapak, Ibu sekalian, pengendalian bahaya di dalam mencegah kecelakaan listrik itu, pengendaliannya ada 7, Bapak Ibu sekalian. Ada eliminasi, menghilangkan potensi bahaya, kemudian ada substitusi, mengganti perlengkapan-perlengkapan yang rusak, yang berpotensi bahaya, kemudian ada separasi, memasang isolasi atau memasang jarak, atau memasang pagar, separator, kemudian ada rekayasa engineering, ya, merekayasa. Kita ingin mengukur 1 kiloampere misalnya, ini berbahaya, maka kita pasang trafo CT, maka yang kita ukur bisa cuma 10 ampere misalnya. Nah, ini adalah rekayasa engineering. Kemudian training. Training juga adalah pengendalian. Kita ditugaskan mengoperasikan genset, tapi kita nggak paham tentang genset. Maka kita harus mengikuti training. Nah, itu pengendalian bahaya. Kemudian pengendalian administratif, memasang rambu-rambu, itu adalah pengendalian administratif. Kemudian menggunakan APD. Saya kira itu Pak Denny.